Kawan-kawan, terima kasih telah mampir di channel Elektronika Otodidak. Di sini media untuk kita berkumpul bagaimana kita membahas rangkaian-rangkaian elektronika. Oleh karena itu nanti kami mohon masukan-masukan dari teman-teman. Kawan-kawan, saya tidak terlalu panjang lebar, kita langsung saja supaya tidak bertele-tele. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang cara kerja switching power supply, ada baiknya kita memahami apa maksud dan tujuan kita semangat untuk mempelajari cara kerja switching power supply ini. Kawan-kawan, memang dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi selalu berkembang terus. Nah, dulu era masih power supply biasa yang menggunakan trafo inti besi, memang banyak kekurangannya. Nah, oleh karena itu dengan perkembangan zaman yang terus bergerak terus, kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, ketinggalan zaman. Nah, ada baiknya kita apa sih kekurangan dan kelebihannya. Kawan-kawan, saya telah mencatat bahwa kelebihan SMPS power supply bila dibandingkan dengan power supply biasa, yang satu yang jelas lebih ekonomis, biayanya lebih murah, sehingga semua perusahaan elektronika berlomba-lomba menggantikan power supply biasanya menggunakan inti besi. Semuanya beralih ke SMPS. Yang kedua, itu lebih ramping, lebih kecil bila dibandingkan dengan power supply biasa. Yang ketiga, keunggulannya, kelebihannya, yaitu lebih stabil karena menghasilkan DC murni. Ini bagus sekali. Yang contoh yang paling nyata itu ketika digunakan di sound system. Kalau menggunakan power supply biasa, yang paling nyata kita rasakan adalah masih ada dengungnya. Kalau kita tidak betul-betul membuat filter yang bagus sekali. Karena masih ada ripple-nya ini. Karena masih ada, ini namanya ripple, ringgit-ringgitnya ini. Jadi tidak murni. Karena apa? Karena inputnya berbentuk sinus. Nah, sedangkan SMPS ini outputnya dijamin seperti ini karena osilatornya berbentuk pulsa, kotak-kotak. Nah, seperti ini. Nah, itulah kelebihan SMPS. Sehingga untuk beban audio itu yang paling nyata, yang paling kita rasakan, itu betul-betul hening. Andai kata tidak ada sinyal input suara. Apalagi untuk barang-barang yang lainnya pasti dibutuhkan SMPS ini untuk televisi, untuk kamera, untuk digital. Pasti karena dibutuhkan betul-betul sempurna. Itulah keunggulan ketiga. Dan selanjutnya yang keempat, tegangan kerjanya 100 volt sampai 300 volt. Nah, ini kawan-kawan. Jadi kelebihan daripada SMPS ini inputnya 100 sampai 300 volt. Bukan seperti yang power supply biasa inti besi. Dia tegangan kerjanya biasanya 220 sampai 240. Gitu? Nah, itu riskan terhadap kenaikan, pasti kerusakan ada di trafonya. Pasti ada kerusakan di trafo. Nah, ini salah satu kelebihannya. Sampai 300 volt, no problem. Baru ada masalah ketika
voltasenya melebihi 300. Karena ini sudah kenapa dibuat 300? Saya kira ini senaik-naiknya tegangan PLN, jarang sekali, bahkan tidak mungkin sampai melebihi 300. Seandainya kata melebihi 300, pasti fuse ini akan putus karena sudah melalui MOV atau variable resistor yang sudah ditentukan nilainya. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah hasil outputnya mendekati DC murni. Mendekati DC murni, ya 99,9 lah. Ibarat seperti itu. Kalau betul-betul DC murni yang menggunakan aki, memang DC. Ini kan dari AC di DC kan. Untuk mencapai 100%. Ya itu sulit ya. Ini bisanya mungkin 99, berapa sekian lah. Itu kan kawan. Dan satu lagi yang terakhir. Saya ingin mengklarifikasi. Dari perdebatan di forum-forum itu, banyak mengeluhkan sering jebol. Biasanya kalau dipakai untuk sound system itu kan membutuhkan daya yang besar. Nah ini kawan-kawan, sebetulnya itu tidak ada masalah sama sekali. Andai kata power SMPS ini powernya dibesarin. Kenapa dia jebol? Karena kelebihan beban. Alangkah baiknya jangan mengambil kesimpulan bahwa itu kelemahan switching power supply. Akan tetapi itu kelemahan kawan-kawan yang mana power supply powernya kurang dibesarkan wattnya. Nah, karena yang namanya power supply ada klasifikasi tergantung kebutuhan. Ada yang 5 watt, 10 watt, dan seterusnya. Jadi, apabila kawan-kawan kepingin aman, ya harus dibesarkan dayanya, wattnya. Baru disesuaikan dengan bebannya. Untuk apa sebetulnya? Begitu kawan. Sekali lagi, saya tegaskan di sini, SMPS sering jebol itu bergantung kepada kebutuhannya untuk apa. Nah, kalau memang bebannya besar ya harus disesuaikan, wattnya harus dibesarkan juga. Demikian kawan-kawan. Cuman kekurangannya ini, rangkaiannya lebih rumit bila dibandingkan dengan power supply. Oleh karena itu, di banyak forum-forum saya searching itu banyak perdebatan, debat kusir mengenai cara kerja ini. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk membahas switching power supply atau SMPS ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Baik itu kalangan pemula, kalangan profesional, rekan-rekan teknisi, Bapak Ibu guru, dan lain sebagainya. Baiklah kawan-kawan, kita sebelum mempelajari lebih detail lagi tentang cara kerja switching power supply ini, ada baiknya kita harus memahami dulu blok diagram. Kalau ini kan skematik diagram. Memahami dulu blok-blok apa saja. Nah, dari pemahaman blok-blok itu nanti kita bisa lebih mudah untuk memahami cara kerja dari skematik diagram cara kerja switching power supply. Baiklah kawan, tidak lama-lama lagi kita langsung untuk mempelajari. Kawan-kawan yang saya hormati, yang namanya switching regulator, kalau kita bandingkan dengan regulator power supply sebelumnya ya, itu dia menggunakan inti besi dengan input arus bolak-balik 50 Hz. Itu
kalau menggunakan power supply seperti ini sangat rentan naik turunnya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, tidak bisa stabil seperti ini, DC murni. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan, block diagram of SMPS switching mode power supply. AC input masuk di blok pertama ini sebagai penyiarah, yang mana awalnya berupa sinus arus balik-balik ini, sehingga setelah melalui blok ini dia disiarahkan dan difilter menggunakan C ini, dan hasilnya sinyal akan seperti ini. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita perjelas lebih detail lagi di dalam rangkaian per komponen. Kerjanya diode bagaimana, kerjanya C bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Kawan, setelah melalui blok penyiaran dan filter ini, hasilnya adalah demikian. Kemudian selanjutnya ini perlu dibuatkan pembangkit osilator, karena bagaimanapun juga yang sebelum masuk ke transformator, nah, kita tahu kan cara kerja daripada transformator, dari primer ke sekunder dia bisa mentransfer tegangan, itu apabila berbentuk bolak-balik, itu harus bolak-balik. Nah, pertanyaannya, kenapa ini sudah AC disiarahkan menjadi DC kemudian di-AC-kan lagi? Kok ribet begitu? Nah, jawabannya adalah di sini hanya menggunakan 50 Hz atau 60 Hz. Akan tetapi di switching power supply ini adalah menggunakan frekuensi tinggi antara 15 sampai 60 kHz. Buktinya mana? Buktinya inti dari transfer ini menggunakan inti ferrit yang berwarna hitam. Yang biasanya berwarna hitam itu ya. Nah, seperti contoh itu. Jadi kawan-kawan, dia menggunakan frekuensi tinggi yang berbentuk pulsa kotak-kotak. Kenapa? Yang tadi hasilnya akan lebih sempurna di DC murni bila dibandingkan dengan yang 50 Hz ini rentan naik turun. Oleh karena itu dibuatlah frekuensi osilator untuk bisa menggerakkan trafo ini dengan frekuensi tinggi, yaitu 15 kHz sampai 50 kHz. Dengan tujuan adalah untuk menghasilkan output yang sempurna DC murni seperti ini. Kalau ini kan masih ada ripple-nya sedikit. Nah, ini rentan terhadap naik turun. Kawan-kawan, setelah dibangkitkan osilator, kemudian diperkuat dengan rangkaian ini, baru dia dimasukkan ke dalam blok berikutnya, yaitu transformator. Dari transformator ini, ketika sudah ada arus bolak-baliknya, yang bentuk pulsa ini, bentuk kotak-kotak ini, sehingga dia bisa mentransfer tegangan dari primer ke sekunder. Nah, dari sekunder ini baru ke rangkaian akhir, yaitu penyiaran dan filter. Sama dengan ini. Kalau ini input penyiaran dan filter, ini output penyiaran dan filter. Seperti biasa, ada diode ciri-cirinya. Kemudian yang lebih
Uniknya ini kawan-kawan, di sini ada umpan balik, feedback, gitu. Dari output diumpan balikkan ke sini, fungsinya adalah untuk mendeteksi seberapa jauh naiknya, seberapa jauh turunnya, sehingga dia betul-betul stabil 12 volt. Ketika dia ada tegangan naik dari output ini akan diturun, naik. Yang rencananya akan naik, output ini dia akan diturunkan. Naik, memberikan informasi kepada rangkaian ini untuk diturunkan. Turunlah. Kalau sini sudah turun, otomatis sini turun. Bagaimana kalau tegangan ini turun? Ketika output ini akan turun, dia menginstruksikan ke dalam blok ini untuk mengontrol sirkuit untuk menaikkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatur renggang dan rapatnya pulsa ini. Renggang dan rapatnya pulsa ini akan mempengaruhi tegangan AC. Tegangan AC, arus AC, sehingga yang namanya di sini tadi turun, menginstruksikan untuk dinaikkan. Naik. Akhirnya di sini yang tadinya mau turun sehingga menjadi naik kembali. Begitulah terus sepanjang masa. Naik, kalau ada naik diturunkan, kalau ada naik diturunkan, kalau ada turun, informasikan di blok ini untuk menaikkan. Naik turun, sehingga konstan dia, stabil 12 volt. Itulah kawan-kawan kehebatan, kelebihan bila dibandingkan dengan power supply yang linear, yang menggunakan inti besi. Kelebihannya di situ. Baiklah kawan-kawan, saya tidak panjang lebar, marilah kita menuju ke rangkaian sebenarnya. Nah, kawan-kawan semua, dari rangkaian ini, kawan-kawan teknisi yang terjun secara langsung mengerjakan, merepair, memperbaiki power supply ini harap waspada. Karena apa? Di dalam rangkaian ini ada blok hot chassis dan cold chassis. Apa maksudnya? Hot chassis ini adalah bagian rangkaian secara langsung yang berhubungan dengan tegangan 100-300 volt AC. Kalau di DC kan menjadi kurang lebih 308. Nah ini tegangan kita misalnya 208 volt, 200 volt, 220 volt. Kenapa di sini bisa menjadi 308? Nah, ketika DC naik, karena ada rumus, kawan-kawan, bahwa VDC sama dengan VAC dikali 1,4. Sedangkan tegangan listrik kita adalah 220 volt dikali 1,4, sehingga menjadi 308 VDC, volt DC. Ya, itulah rumusnya ya. Jadi sekali lagi, arus AC di sini ketika masuk 220, di sini otomatis DC-nya akan 308. Begitu juga kalau misalkan 100 atau 300, semua akan dikalikan tegangannya di sini. Kawan-kawan, kembali lagi,
seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini ada rangkaian hot chassis. Ini harus waspada untuk teman-teman profesional yang mengerjakan atau rekan-rekan teknisi. Karena di sini ada rangkaian ini nih, rangkaian hot chassis. Ini rangkaian hot chassis. Nah, ini hot chassis. Kemudian ini adalah cold chassis. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman menjamah atau menyentuh rangkaian ini, itu tidak ada masalah. Karena hanya tegangan 12 volt. Meskipun 12 volt, tapi groundnya sudah beda. Nah, ini masalahnya. Groundnya sudah beda. Dia 12 volt, tapi kalau groundnya masih sama, tetap ketrum. Gitu? Makanya di sini groundnya sudah beda. Karena di sini ada isolasi, hebatnya ini. Ini IC optocoupler. Meskipun groundnya beda, ini ground menggunakan ground hot chassis, ini menggunakan ground cold chassis, ya tetap bisa bekerja optocoupler ini. Nah, aman sudah. Di sini ada isolasi, di sini pun ada isolasinya. Nah, jadi nggak ada rangkaian ini yang menghubungkan secara langsung antara primer dan sekunder ini. Nah, ini dibatasi. Nah, karena dalam IC optocoupler ini ada isolasinya. Ini ya, hanya dia menginstruksikan input ke output ini tanpa langsung berhubungan. Jadi waspada sekali lagi teman-teman. Kawan-kawan, ini ada beberapa contoh chassis yang mana ada pembatas. Pasti yang namanya modul itu biasanya ada menunjukkan itu hot chassis atau cold chassis. Ya, ini pembatas, contoh ini. Ini pembatasnya. Nah, ini sebagai pembatasnya. Nah, dia ini yang hot chassis karena live secara langsung berhubungan dengan listrik. Nah, ini yang cold chassis, artinya ketika teman-teman tidak sengaja menyentuh di rangkaian ini, saya kira tidak ada masalah karena ini sudah melalui sekunder trafo. Nah, kalau ini yang primer, kalau yang ini primer, ini bahaya karena dia mendapatkan supply secara langsung dari tegangan AC 220. Berikutnya ini juga ada PCB. Ini gaknya TV Sony. Ini bagian power supply yang ada pembatas. Ini sebagai peringatan. Ini primer ada sekunder. Ini sebagai peringatan bahwa kawan-kawan hati-hati ketika memperbaiki di area ini. Jangan sampai tangan menyentuh secara langsung terhadap komponen yang ada di sini. Nah, ini sekunder. Artinya apa? Ketika teman-teman menyentuh di bagian ini, saya kira tidak ada masalah. Dan ini tegangannya bervariasi. Ada 5 volt, 12 volt, sampai 115. Nah, meskipun sekunder, tapi kalau tegangan 115 ya tetap nyetrum kawan-kawan. Nah, ini yang 5 volt, gitu. Ini yang 12 volt. Ini, nah, di area-area ini aman. Di area-area ini aman. Nah, meskipun sekunder, tapi di area ini area flyback, area horizontal juga rawan. Nah, ini ada pembatasan lagi ini. Berikutnya, nah ini lebih jelas lagi. Di sini ada pembatas. Pasti yang namanya modul PCB itu biasanya ada pemberitahuan, ada pembatas. Nah, ini sebagai hot chassis, artinya mendapatkan suplai tegangan dari PLN secara langsung.
primer, ciri-cirinya ini, ciri-cirinya di separuh trafo ini, separuh trafo. Nah, ini sekunder, ini primer, ini sekunder. Nah, ini tegangan yang aman karena sekunder kecil tegangannya. Ketika menyentuh daerah ini saya kira aman. Sekali lagi kawan-kawan ya, meskipun sekunder tapi dilihat dulu tegangannya berapa. Kalaupun sekunder tapi 100 ya tetap nyetrum. Nah, tapi biasanya kalau untuk rangkaian-rangkaian ini kecil saya kira tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu diwaspadai ketika teman-teman memperbaiki SMPS. Nah, ini tegangan yang langsung mendapatkan supply dari tegangan 220 volt. Nah, kawan-kawan, dari rangkaian ini sudah kami pecah untuk bagian pertama seperti blok diagram yang kita terangkan tadi, yaitu rangkaian input penyiaran dan filter di sini. Nah, ini sudah kita putus di sini, rangkaian penyiaran dan filter. Nah, bagaimana cara kerjanya, kawan-kawan? Cara kerjanya adalah ketika tegangan masuk VN input 200 sampai 300 volt 50 Hz ini, yang pertama adalah masuk, kemudian melalui fuse F1, sekring, kemudian dia masuk ke diode bridge atau biasa disebut dengan diode jembatan. Ini adalah menggunakan penyiaran sempurna karena menggunakan 4 diode. Bukan ini penyiaran penuh karena 4 diode, bukan 2 diode. Nah, fungsi dari MOV ini adalah kawan, ini adalah varistor, berbentuk varistor seperti gambar. Nah, ini fungsinya adalah ketika ada tegangan lebih dari 300 volt, dia akan, kelebihannya tadi akan di-shortkan ke ground ini. Nah, otomatis ampere-nya akan tinggi sehingga fuse ini akan putus, sehingga ketika ada kelebihan tegangan dari input ini tidak sampai menyambar rangkaian berikutnya. Jadi langsung diselesaikan di sini. Langsung putus, sudah aman. Nah, itu ada pengamannya, ada fuse-nya. Baik, kita lanjut. Bahwa ketika tegangan masuk ke rangkaian ini seperti saya gambar di bawah ini. Nah, gelombang arus bolak-balik adalah gambarnya seperti ini. Ketika masuk di atas ini bolak-balik, gambarnya seperti ini. Yang saya tulis dengan G1 dan G2. Dengan waktu yang bersamaan, yang namanya arus bolak-balik. Di atas sinus positif, kemudian negatif. Di bawahnya adalah kebalikannya, negatif, positif. Nah, itulah arus bolak-balik. Ketika dia menerima positif, di sini negatif. Di sini positif, di sini negatif, bolak-balik. Nah, langkah awalnya, ketika dia menerima positif, blok G1 ini, dia otomatis akan masuk ke D1. G1 ini. Kenapa masuk D1, nggak masuk D3? Karena sesuai dengan arah panahnya ini, simbol dari diode ini, dia berupa bias maju atau forward. Bias maju. Kalau ini kan bias mundur, jadi dia sini off. Karena dia menerima positif. Nah, otomatis G1 ini masuk ke D1, ini outnya. Nah, ini hasilnya. Ini G1 ini akan keluar muncul di sini. Inilah hasil karya D1. Ya kan, teman? Hasil karya D1. Hasil karya D1, yaitu gelombang pertama ini. Ini belum ada. Ini belum ada ya. Nah,
Dengan waktu yang bersamaan pula akan masuk G3. Nah, G3 ini otomatis dia di sini nggak masuk, di sini juga nggak masuk, off semua karena dia negatif. Nah, dia bias mundur alias reverse. Jadi kesimpulannya penyarahan ini akan diambil si gelombang positifnya aja. Ini diambil, ini diambil, ini dibuang, ini diambil, ini dibuang. Jadi diambil positifnya aja. Nah, karena jadi nantinya bukan bentuk gelombang bolak-balik, tapi gelombang searah. Nah, kalau nanti muncul lagi yang negatif, ya kembali lagi ke arus bolak-balik namanya. Nah, ini diambil positifnya aja. Diambil gelombang satu, gitu. Kemudian gelombang ini positif diambil, ini dibuang, ini dibuang. Nah, langkah berikutnya, ketika G sini masuk, G3 masuk, kemudian gelombang berikutnya, yang G4. G4 otomatis masuk ke D2. Karena dia seperti yang di atas tadi, di bias maju alias forward. Sehingga gelombang G4 ini masuk ke D2. Tidak masuk ke D4. Berarti yang bekerja di sini hanya D1, D2, D1, D2, D1, D2, D1, D2, dan seterusnya. Makanya teman-teman yang sering bermasalah mengalami kerusakan, kalau tidak D1 ya D2. Ini jarang sekali terjadi D3 dan D4 ini. Karena dia fungsinya untuk menenggelamkan yang negatif aja. Gitu. Jadi yang berperan aktif adalah D1, D2. Dia D4 ini bias mundur semua. Jadi diode 1 menghasilkan G1 ini, G4, dan seterusnya. Ini. Nah, ini penyiaran penuh namanya. Ini kalau menggunakan dua diode, seumpama rangkaian ini menggunakan dua diode, maka hasilnya seperti ini. Dia ada kosong, ada kosong, ada kosong, dan seterusnya. Kalau menggunakan penyiaran separuh. Nah, berhubung menggunakan 4 diode, nah, sehingga dia ada, dan seterusnya. Jadi dalam hal rangkaian ini tidak menggunakan seperti ini, salah. Karena ini digunakan untuk 2 diode. Berhubung ini 4 diode, jadi gambarnya seperti ini. Nah, setelah melalui si waduk ini, kawan-kawan, ini namanya si waduk, baru gelombangnya seperti ini, yang saya gambar merah ini. Ya, karena sifatnya C itu pembuangan perlahan ketika ada beban. Jadi masuk, dibuang lahan, masuk, dibuang perlahan, masuk, dibuang perlahan, masuk, dibuang perlahan, dan seterusnya. Sehingga hasil outputnya adalah seperti ini, kawan. Hasil blok diagram penyiarahan untuk inputnya. Sudah paham ya, kawan-kawan? Nah, bagaimana dia asal-usulnya dari bolak-balik seperti ini sehingga menghasilkan seperti ini. Kalau kawan-kawan belum paham, bisa video ini diputar ulang-ulang sampai betul-betul memahami. Nah, kawan-kawan, selesailah sudah tugas rangkaian ini. Nah, untuk selanjutnya diteruskan ke rangkaian berikutnya, yaitu sebagai pembangkit osilator. Pembangkit osilator ini, kawan. Kita menginjak ke gambar berikutnya.
pembangkit osilator ini seperti yang saya gambarkan di bawah ini. Jadi untuk menggerakkan trafo T1 ini harus ada tegangan bolak-balik antara pin ini dan pin ini. Kalau DC saja, dia tidak bisa mentransfer tegangan ke sekunder. Maka dia harus dibikinkan osilator untuk bolak-balik pulsa bolak-balik ini. Nah, seperti ini. Nah, di mana kerjanya untuk membangkit osilator ini? Nah, ini IC TNY267. IC TNY267 ini setelah kita buka, dalamannya seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, di sini ada pembangkit osilator. Pembangkit osilator ini adalah untuk mengatur renggang dan rapatnya pulsa ini. Kawan-kawan. Nah, setelah dibangkitkan osilator, dikeluarkan outputnya ini, pin dari IC TNY267 ini, keluar, disambungkan ke trafo T1 yang berinterfer tadi. Sehingga muncullah ada perbedaan. Kalau DC-nya tetap, DC-nya 308 tadi, gitu. 308 tadi di sini, masuk ke sini tetap 308 di sini. Nah, tapi ini antara titik ini dan titik ini sehingga ada perbedaan AC. Jadi di sini di samping DC juga ada AC-nya. DC-nya adalah untuk mengerjakan rangkaian ini, diberikan supply, tegangan, VCC. Nah, kemudian AC-nya untuk menggerakkan trafo T1 sehingga bisa mentransfer tegangan dari primer ke sekunder ini. Ya, itu aja tugasnya sebagai pembangkit osilator. Nah, setelah ini selesai, baru menginjak kepada blok berikutnya, yaitu penyearahan akhir. Dan tentunya juga dibarengi dengan feedback untuk mengontrol naik turunnya tadi. Baiklah kawan, kita menuju ke gambar berikutnya. Nah, kawan-kawan, di blok diagram yang telah kita terangkan tadi, blok akhir itu adalah penyearahan dan filter. Penyearahan dan filter ya. Nah ini. Penyearahan dan filter. Nah, setelah kita pecah, rangkaiannya seperti ini. Setelah disearahkan oleh dioda ini dari trafo ini, kemudian disempurnakan menggunakan filter C1, difilter, hasilnya adalah seperti ini, 12 volt. Nah, ini yang penting ini sebagai stabilisator. Ini karena di sini ada penjaga gawangnya ini, ada diode Zener 12 volt. Ketika ada tegangan naik dari 12 volt lebih, sisanya tadi akan diturunkan. Sehingga masuk ke IC optocoupler ini. IC optocoupler ini masuk ke dioda di dalam optocoupler. Ketika dioda diberikan tegangan, berarti dia akan on. Nah, ketika on, dia akan menggerakkan transistor yang ada di optocoupler ini.
Nah, karena di dalam optocoupler ini ada transistor, ada baiknya kita mempelajari cara kerja daripada transistor, kawan. Nah, cara kerja transistor ini, kawan, seperti yang saya terangkan di bawah ini, kebetulan transistor di dalam optocoupler ini menggunakan transistor NPN. Seperti kita ketahui bersama bahwa cara kerja transistor itu ada dua. Yang pertama sebagai penguat amplifier, yang kedua adalah sebagai saklar. Seperti grafiknya ini. Dia area kerjanya di sini. Daerah aktif sebagai penguat. Ketika dia diberikan arus yang lebih jauh lagi sehingga maksimal, arus maksimal diberikan jenuh, dia akan short menyambung antara kolektor dan emitor. Berapa besar arus maksimal untuk transistor? Nah, ini berbeda-beda. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada ribuan macam-macam transistor, kawan-kawan. Jadi itu pun, nah ini macam-macam transistor. Ada germanium, ada silikon. Nah, bentuk silikon pun macam-macam. Ada yang kecil seperti ini, ada yang besar, gitu. Nah, ini macam-macam. Nah, untuk mempelajari itu semua, masing-masing transistor dia punya datanya, datasheet. Nah, contoh seperti ini ya, kita buka. Nah, ini datasheet dari transistor 2SD1461. Dia berupa germanium, dia dijelaskan maksimum suhunya, kemudian arus kolektornya, kemudian arus ibunya berapa tegangan maksimal untuk kolektornya. Nah, jadi ini penting sekali, kawan, ketika kawan-kawan, khususnya teman-teman teknisi, mengerjakan sebuah barang. Dalam hal ini kita ambil contoh mengerjakan switching regulator. Ketika transistornya rusak dan seandainya kata tidak menemukan bentuk transistor yang sama, teman-teman bisa dibuka ini berapa tegangannya. Nah, kita akan mencari yang sepadan, penggantinya yang sepadan, gitu. Jadi teman-teman kalau mengerjakan khususnya power supply, dalam hal ini yang kita terangkan ini adalah power supply switching regulator, teman-teman ada trouble di transistornya, bisa dicarikan pengganti. Itu jangan lupa kawan-kawan harus membuka datasheet. Data sheet. Ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa searching di datasheet untuk membuka berapa data-data yang dimiliki oleh masing-masing transistor. Nanti tinggal ketik ini aja. Misalnya 2SD 1460. Nah, ini keluar datasheetnya. Nah, jadi kawan-kawan, di sana ada banyak keterangan berapa arusnya, berapa dia jenuhnya, seperti itu, kawan. Nah, kembali lagi kepada gambar kita terangkan tadi.
Jadi transistor ini difungsikan sebagai saklar. Ya. Ketika dia diberikan arus puncak, arus maksimal, dia akan menyambung antara kolektor dan emitor. Antara kolektor dan emitor seperti gambar ini ya. Dia akan menyambung seperti saklar. Namanya juga switching regulator. Disinilah fungsinya. Jadi ketika tegangan ketika tegangan di sini yang rencananya akan naik, dia langsung kelebihan kenaikan tadi oleh diode Zener, sisanya tadi akan di-bypass ke bawah ini, sehingga menginstruksikan diode yang ada di dalam optocoupler, sehingga menginstruksikan transistor yang ada di sini. Ketika transistor ini mendapatkan bias maju, otomatis kolektor ini akan mendekati emitor. Itu berarti kolektor akan turun karena emitornya ini ground, karena emitornya ini negatif, gitu. Karena emitornya ini negatif, sehingga kolektor ini akan mendekati, meskipun bergantung berapa besar tegangan yang naik tadi. Semakin besar dia naik, semakin besar tegangan yang menerobos ke diode Zener, semakin besar arusnya yang masuk ke dalam diode, sehingga menginstruksikan kolektor ini seberapa jauh jatuhnya kolektor ke emitor ini. Misalkan kita ambil arus maksimal, otomatis kolektor sama dengan emitor. Sehingga menjadi 0 kolektor ini. Ketika di sini 0, berarti menginstruksikan untuk turun. Di sini, seperti tadi yang dalam blok diagram kita terangkan, akan memperlebar apa namanya? Jarak. Sebentar ya. Nah, di sini akan memperlebar, semakin lebar jaraknya ini, nah ini semakin lebar toh. Semakin lebar jarak antara ini, sehingga untuk menurunkan tegangan. Karena kita tahu rumus frekuensi akan mempengaruhi frekuensi. Semakin lebar, frekuensi semakin rendah. Nah, dengan rendahnya frekuensi, dia menginstruksikan untuk menurunkan arus bolak-baliknya tadi. Menurunkan arus bolak-balik sehingga di sini akan turun. Turun. Sehingga di sini akan turun. Dia akan off. Ketika off, di sini kolektor akan tinggi. Kolektor tinggi, dia akan semakin rapat. Gelombangnya semakin rapat, alias semakin tinggi frekuensinya. Nah, ketika frekuensinya semakin tinggi antara titik ini dan titik ini, dia menginstruksikan untuk memperkecil arus untuk transfer dari primer ke sekunder. Begitu terus-menerus berulang-ulang. Kesimpulannya, dari tegangan yang akan naik, dia turunkan di sini, turun, dia akan turun. Nah, atau sebaliknya,
Ketika di sini turun, dia akan off. Ketika off, dia di sini akan naik. Tegangannya berarti tinggi. Nah, ketika dia off transistor ini, berarti kolektor antara emitter akan putus, tidak menyambung. Berarti tegangan di kolektor ini akan tinggi. Nah, tegangan tinggi untuk mempengaruhi panjang lebarnya frekuensi ini, rapat dan renggangnya pulsa ini, sehingga menginstruksikan transistor ini untuk turun. Yang mana begitu juga seterusnya. Kesimpulannya, ketika turun dia naikkan, ketika naik dia turunkan, sampai betul-betul stabil 12 volt. Demikianlah kawan-kawan cara kerja sebuah power supply switching regulator atau yang sering disebut SMPS. Kami mohon masukan-masukan. Kalau ada yang perlu dibahas lagi, silakan tulis di kolom komentar. Kami mohon masukan-masukan. Selanjutnya video berikutnya kita akan membahas apa lagi? Oh ya kawan, kami akan membuat video bagaimana seandainya dalam rangka perbaikan kawan-kawan tidak menemukan IC ini, penggantinya tidak ada. Nah, simpel saja, karena sekarang sudah banyak dijual yang murah meriah, yaitu sebuah modul osilator. Jadi tinggal dicangkok. Dia 3 kabel. Ya, ini tinggal 3 kabel ini, 1, 2, 3. Tinggal dicangkok. Ini dilepas dulu IC-nya, baru dicangkokkan, sehingga tidak ada hubungan dengan yang lain-lainnya. Itu video berikutnya akan kita bahas bagaimana cara mencangkok ketika kita kesulitan mencari IC. IC apa saja, rangkaian apa saja, rangkaian switching regulator apa saja modelnya. Ketika tidak menemukan IC ini yang berhubungan dengan trafo atau kemahalan, mahal sekali, bisa disiasati dengan cara membeli kit atau modul osilator. Saya sudah praktekkan, sudah lama, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Demikian kawan-kawan, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.